Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel ini. Semoga bermanfaat bagi pemirsa yang menonton video saya. Di sini saya akan coba melakukan beberapa tahap pada sebuah kasus aki kering dan semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Di sini saya ada sebuah resistor dengan nilai 10 ohm 5 watt, dan ini sangat besar sekali karena di sini untuk nilainya 10 ohm. Oke, 10 ohm 10 watt. Kalau yang 5 watt seperti ini agak kecil atau separuh dari ukurannya. Oke, 2 kali lipat. Dan alat ini banyak digunakan pada sebuah alat pengecasan untuk aki yang terkenal seperti BRT IMEC, memakai resistor shunt atau resistor beban seperti ini untuk melakukan tes pada sebuah aki. Dan kebetulan di sini saya ada sebuah aki punyanya motor Beat, Vario maupun Supra X125 Myuji, seperti ini akinya. Oke, 12 volt 3,5 H. Dan untuk aki ini sebaiknya dilakukan pengecasan untuk normalnya 0,4 ampere selama 5-10 jam, dan untuk pengecasan cepat itu 3 ampere 30 menit. Dan ada beberapa keterangan pada sebuah aki. Untuk aki kering, sistem pengecasannya dinilai 14,5 volt ataupun 15,5 volt untuk normalnya, supaya tidak merusak dari dalam sel akinya. Tetapi di sini ada beberapa masalah pada sebuah aki. Ada beberapa aki yang saya lakukan perbaikan atau dilakukan pengecasan ulang. Ini ada beberapa kasus yang berbeda dari satu aki dan aki lainnya. Di sini saya akan coba melihat voltase dari aki ini. Voltase aki ini. Oke, untuk voltasenya 12,6. Ini sangat bagus sekali untuk aki 12 volt. 12,6. Oke, sebentar. Di sini 12,6. Dan saya akan coba tes aki ini menggunakan beban, menggunakan resistor 10 watt 10 ohm. Oke, saya pasang di bagian positif dan negatif, dan ini untuk pemasangannya terbalik, bolak-balik, tidak bermasalah. Oke, saya coba hubungkan. Oke, berapa nilai voltasenya? Oke, 12,4, 12,3, 12,2, oke, 12,21. Oke, dan resistornya ini agak hangat. Ini pertanda bahwa sebuah aki dalam kondisi baik. Oke, dan berapa nilai arus yang dialirkan pada shunt resistor ini? 10 watt 10 ohm. Di sini saya akan pindah posisinya ke ampere, jalur ampere seperti ini. Untuk posisinya negatif. Oke, negatif ke alat tes, kemudian ke avonya, yang positif ke resistor. Oke, seperti ini. Dan yang sebelahnya lagi untuk resistornya ke positif. Oke, berapa arus yang mengalir pada resistor 10 ohm 10 watt. Melakukan tes berapa bebannya, berapa ampere. Oke teman, di sini melakukan tes sekitar 1,2 ampere. Oke, seperti ini. Dan menjadi hangat.
Dan tadi untuk voltase dari aki ini sekitaran 12,2 ohm, maaf 12,2 volt. Oke, ini suhunya naik. Oke teman, di sini saya akan coba untuk melakukan tes ini melakukan pengetesan aki ini menggunakan cas aki BHT. Oke, saya tes. Oke, saya tes berapa nilai arusnya yang mengalir. Oke, seperti ini. Oke, saya tes seperti ini. Oke, ini ke positif. Maaf untuk kameranya goyang-goyang teman. Oke, saya hubungkan ke sini. Oke. Dari negatif alat cas, oke, dari jepit negatif ke negatif aki dari alat casnya, positif alat casnya dari dari bagian avonya ini ke salah satu pin atau kabel di avonya, dan satu lagi ke positif untuk melihat arus yang mengalir saat dilakukan tes beban. Oke teman, dan untuk voltasenya tadi 12,6 sesuai dengan voltase avonya tadi. Oke, sedang mengecek dari voltase aki, kemudian setelah ini dilakukan tes beban. Oke, sebesar 3,33 ampere dan voltase akinya 11,48. Ini dilakukan sekitar 15 detik dari alat cas BHT IMEC 12 volt 40 Ah ini. Oke, dan untuk kapasitas akinya 85,72%. Jadi akinya ini sangat bagus. Dan di sini sedang melakukan pengecasan, dan di sini untuk pengecasannya 1,5 ampere. Kita tunggu. Satu koma dua ampere. %97 pengecasan. Oke, mendekati 99%. Oke, terus bos. Oke, mendekati 99%. Oke, sudah 99%. Dan ini untuk arusnya sudah di bawah 1 ampere, 0,9 ampere. Oke, sudah menurun arusnya. Jadi di sini voltasenya naik di 14,5 volt, dan arus pengisiannya ini menurun di bawah 1 ampere, nanti ke 100 miliampere sekitaran seperti itu. Oke, saya off-kan dulu dari alat casnya. Saya lepas dulu bos. Dan di sini saya akan coba untuk melihat aki lain yang berbeda lagi untuk kasusnya. Di sini untuk aki ini sudah normal dan fix untuk digunakan starter motor.
Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini ada sebuah aki. Kebetulan tadi ada sepeda motor yang lagi perawatan untuk aki kering. Oke, karena mungkin jarang dipakai atau kabelnya ini kurang maksimal atau kabelnya ini mengalami keropos mengalami kotor atau karat pada bagian kutub akinya ini, bagian baut-bautnya di sini mengalami penurunan performa atau akinya ini kurang begitu maksimal untuk digunakan. Dan di sini sudah saya lakukan pengecasan ini barusan cuman 10 menit. Oke, 10 menit sebelum video ini saya upload. Dan di sini kita bisa lihat untuk kondisi aki ini. Oke, saya akan melihat voltasenya. Voltasenya di sini. Oke. Di sini untuk voltasenya 15,38. Ini saya lakukan pengecasan di 15,38 menggunakan sebuah kiprok motor untuk pengecasannya. Oke, saya menggunakan sebuah kiprok motor seperti ini. Oke. Dan di sini saya tambahkan sebuah indikator ampere analog. Oke, tidak sama seperti sebelumnya. Sebelumnya menggunakan abu digital. Jadi di sini menggunakan ampere analog. Dan untuk voltase sebelumnya, voltase aki sekarang ini di 15,3 volt, dan untuk arusnya di sini sudah mulai 0, jadi sudah penuh. Oke, arusnya sudah penuh. Arus yang mengalir ke aki ini sudah mengecil, jadi voltase juga sudah besar. Jadi di sini untuk kondisi aki ini sudah otomatis terisi secara normal, karena untuk aki yang baik atau aman itu di sekitaran 14,5 volt sampai 15,5 volt, dan jika dilakukan pengecasan arusnya akan menurun di sekitaran 100 mA seperti ini. Oke, sudah mendekati 0 ampere. Oke, dan di sini ada aki yang mempunyai kasus yang lain, yang lain dari kedua aki ini. Di sini adalah aki ini, aki sama-sama Yuasa 12 volt 3,5H ini. Di sini saya akan lihat dari voltasenya. Saya on dulu. Oke, di sini saya akan lihat voltasenya untuk aki ini. Oke, sebentar. Untuk aki ini voltasenya oke. 6 volt, 6,3 volt, padahal aki ini 12 volt. Jadi normalnya itu untuk aki 12 volt seperti ini. Oke, 13 volt karena sudah dicas. Oke, normalnya itu sekitaran 12,4 volt atau 12,5 volt, dan aki ini 4, cuman 6 volt, 50% dari voltase akinya ini. Oke, untuk voltase adalah kecepatan saat arus ini mengalir dari kutub positif ke negatif, dan untuk ampere atau arus ini besarnya atau berapa besar arus yang mengalir saat diberi beban. Oke, menggunakan shunt resistor seperti ini dari positif ke negatif. Oke,
Jadi voltase itu kecepatan, berapa cepatnya arus yang mengalir dari kutub positif dan negatif. Karena ini 12 volt, ini jika dipegang pakai tangan biasa tidak bermasalah, tapi untuk tegangan PLN 220 ini kecepatannya sungguh sangat luar biasa, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena di sini untuk voltasenya 220 volt. Ini adalah perbedaan voltase. Jadi kecepatan arus yang mengalir dari kutub positif dan negatif. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Di sini saya juga saling belajar, dan ini cara saya termudah mengetahui perbedaan voltase dan arus atau voltase dan ampere. Selanjutnya di sini saya akan coba melakukan pengecasan pada aki ini, pada aki yang voltasenya cuma 6 volt. Saya nyalakan casnya. Untuk casnya sudah on, dan di sini voltasenya 10,82. 10,7. Saya akan mengecek dari arus atau ampere yang mengalir. Di sini untuk arus yang mengalir sekitaran 5 ampere, besar sekali. 5 ampere. Di atas 4 ampere ini. Besar sekali. Dan di sini LED-nya ini berkedip-kedip. LED hijaunya berkedip-kedip, tanda voltase akinya ini turun lagi. Dan untuk kasus aki ini setelah saya perbaiki, dan untuk voltasenya itu tidak bisa mencapai 14 volt, maksimal itu cuman 12, berapa atau sekitaran di bawah 13 volt. Dan untuk kondisi aki ini bisa menyalakan lampu tetapi voltasenya tidak bisa naik. Dan ini yang sangat penting sekali untuk masalah aki ini, saat dilakukan pengecasan ini akinya atau di dalam selnya ini timbul panas, jadi suhunya naik secara cepat atau suhunya naik panas sekali. Dan di sini setelah saya biarkan atau setelah saya lakukan pengecasan, saya off-kan alat casnya dan saya biarkan sekitar 20 menitan, itu voltasenya langsung kembali ke 6 volt. Jadi di sini untuk kasus aki seperti ini, karena untuk arus yang mengalir cukup besar, voltasenya tetap tidak naik, dan arus pengisiannya juga tidak mau turun dari 5, tidak mau turun ke 4 maupun ke 3 maupun ke 2. Dan di sini tetap tetap di atas 4 ampere, dan voltasenya itu tidak mau naik di 13 volt. Jadi tadi sebelumnya ini mentok di 12 volt, dan akinya ini menjadi suhunya naik. Ini bahwa aki ini mengalami kerusakan atau mungkin short atau konslet di bagian plat selnya. Ini biasanya terjadi pecah di plat selnya, dan sehingga arus pengisiannya itu tidak bisa tersimpan. Ini sama seperti kasus pada aki ini. Pada aki ini juga mengalami masalah seperti ini di dalamnya, yang mengalami saat dicas panas itu kondisinya seperti ini, merah seperti ini. Ini plat selnya yang patah pada bagian
Ini yang hitam ini adalah bagian positif, yang abu-abu ini bagian negatif. Jadi di sini terjadi keretakan. Saat diberi beban itu biasanya timbul uap atau gelembung, dan di cas itu panas. Dan untuk kondisi aki ini cuman bisa digunakan untuk kelistrikan motor atau menyalakan lampu, tidak bisa digunakan untuk beban berat arus besar pada starter motor. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi dan bisa ditulis di kolom komentar. Salam sukses, terima kasih atas supportnya. Salam Putu Mutu.